warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Muhammad Putri. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang teori akuntansi positif atau biasa dikenal dengan positive accounting theory. Teori akuntansi positif merupakan varian dari teori ekonomi positif. Teori ini berkembang seiring dengan kebutuhan untuk menjelaskan dan memprediksi realitas praktek-praktek akuntansi yang ada di masyarakat. Teori ini bertujuan menjelaskan, meramalkan, dan memberi jawaban atas praktek akuntansi. Di samping itu, teori ini juga meramalkan berbagai fenomena akuntansi dan menggambarkan bagaimana interaksi antar variabel akuntansi dalam dunia nyata. Teori akuntansi positif dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman pada tahun 1986 dengan tujuan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan pada pihak lain di dalam perusahaan. Teori akuntansi positif berfokus pada hubungan di antara berbagai individu yang terlibat dalam memberikan research pada sebuah organisasi dan bagaimana akuntansi digunakan untuk membantu dalam fungsi hubungan-hubungan ini. Untuk lebih mudah dipahami, contoh teori akuntansi positif adalah praktek akuntansi yang saat ini sering kita dengar antara lain creative accounting, earning management, big batch, dan income smoothing. Pada dasarnya, praktek akuntansi ini sudah dilakukan cukup lama, tetapi praktek ini semakin mencuat diantaranya pada kasus Enron dan WorldCorp yang terjadi pada tahun 2000. Kasus ini mengakibatkan krisis kepercayaan publik terhadap auditor. Kasus ini telah meruntuhkan KAP Arthur Andersen tidak saja keluar dari The Big Five, bahkan sampai pencabutan izin usaha. Menurut Watts dan Zimmerman pada tahun 1990 mengemukakan 3 hipotesis teori akuntansi positif. Pertama, hipotesis rencana bonus. Manajer perusahaan dengan rencana bonus lebih cenderung memilih prosedur akuntansi dengan perubahan keuntungan yang dilaporkan dari periode di masa depan ke periode saat ini. Hipotesis ini cukup beralasan. Seorang manajer tentu ingin mendapatkan imbalan yang tinggi. Apabila besaran bonus tersebut tergantung pada besar kecilnya laba perusahaan, maka seorang manajer atau siapapun itu tentu akan berusaha memberikan laporan pendapatan bersih setinggi mungkin agar mendapatkan bonus yang tinggi. Salah satu caranya adalah dengan memilih dan menentukan kebijakan akuntansi yang bisa meningkatkan laba pada laporan keuangan di periode tersebut. Sesuai dengan karakter proses akrual, hal tersebut bisa menyebabkan penurunan laba perusahaan yang akan dilaporkan pada masa yang akan datang dengan faktor lainnya yang masih tetap sama. Untuk hipotesis yang kedua, yaitu hipotesis kontrak hutang. Hipotesis kontrak hutang ini seluruh hal yang lain dalam keadaan tetap. Semakin dekat sebuah perusahaan terhadap pelanggaran prinsip akuntansi yang didasari atas sebuah kesepakatan hutang, maka ada kecenderungan semakin besar kemungkinan manajemen perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang melaporkan perubahan laba dari periode masa depan ke periode saat ini. Hipotesis ketiga yaitu hipotesis biaya politik. Semakin besar biaya politik yang ditanggung oleh perusahaan, maka manajer akan cenderung untuk menggunakan prosedur akuntansi yang menyerah terhadap laba yang dilaporkan pada masa saat ini menuju masa mendatang. Dalam pemilihan kebijakan akuntansi dipengaruhi oleh juga dimensi politik perusahaan. Dari 3 hipotesis tersebut menunjukkan bahwa akuntansi teori positif mengakui adanya 3 hubungan keagenan, yaitu pertama, antara manajemen dengan pemilik, kedua, antara manajemen dengan kreditur, ketiga, antara manajemen dengan pemerintah.
Teori akuntansi positif tidak memberikan resep dan oleh karena itu tidak menyediakan sarana untuk memperbaiki praktek akuntansi. Teori akuntansi positif tidak bebas nilai, seperti yang ditegaskan, tidak adanya rumusan, yaitu tidak adanya pedoman seperti apa yang harus dilakukan. Demikianlah beberapa hal yang saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian yang menonton video kali ini apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa materi yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Semoga di video berikutnya bisa banyak perbaikan. Wassalamualaikum. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.